Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang proses perjalanan sang Satria Piningit atau Bocah Angon, atau tentang sejatinya sang Satria Piningit itu sendiri. Penggemar YouTube, pemirsa konten Abah yang berbahagia dimanapun berada, tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya kepada konten Abah. Mudah-mudahan dengan masukan-masukan, saran, komentar, ya, like, subscribe, and share, ya, bisa menjadi suatu bentuk proses pembenahan kualitas akan penyajian konten Abah yang benar-benar ketika disajikan bisa diterima, atau istilahnya bisa puas menerima apa yang Abah sampaikan. Dan apabila di dalam konten Abah pun kalau seandainya memang tidak bisa memuaskan, hal itu tidak menjadi suatu masalah. Karena apa? Karena mungkin disinilah kelemahan dan kekurangan Abah, ya. Makanya kenapa Abah sering mengajak berdiskusi, berkomunikasi, ya, lewat kolom komentar dengan para komentator atau netizen, ya, pada konten Abah. Ya, inilah salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk korelasi hubungan yang positif antara Abah sebagai narasumber penyampai daripada apa yang menjadi sebuah penyajian isi konten channel Abah tentang sang Satria Piningit itu sendiri. Sekali lagi Abah banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir. Dan tak lupa Abah pun selalu ingin mengiringi daripada mendoakan para pemirsa konten Abah yang sudah hadir. Mudah-mudahan umurnya dipanjangkan, ya, umurnya diberkahi, mudah-mudahan amalnya Allah terima, ya, sebagai bentuk amalan-amalan baik dunia maupun untuk bekal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik, ya, topik pembahasan yang dimana pembahasan ini pada saat ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan apa yang ada digambarkan di batu cincin itu terbagi 4 tahap prosesnya daripada sang Satria Piningit itu sendiri. Jadi di batu cincin sang Satria Piningit itu digambarkan bagaimana sang Satria Piningit itu menjalani sebuah proses kesatriaan. Baik dia sebagai manusia ratu adil, ya, ataupun sebagai Satria Pandito. Nah, ini penting sekali untuk Abah sampaikan. Kenapa? Karena memang 4 tahapan ini hanya ada di konten Abah, gitu, ya, hanya ada di konten Abah, gitu. Jadi tahap pertama adalah berbicara tentang kepala macan tua, ya. Terus tahapan yang kedua adalah gambar burung Raja Wali Putih. Tahapan ketiga adalah peta Pulau Jawa. Tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir adalah
bahwasanya harta sang satria muncul ke permukaan air. Nah, pada kesempatan ini Abah menyampaikan daripada tahapan yang ketiga. Ya, jadi topik pembahasannya adalah pada tahap yang ketiga, yaitu apa? Masuknya situasi kondisi ya di Pulau Jawa yang digambarkan oleh peta yang ada di batu cincin sang satria Piningit. Pada peta Pulau Jawa, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, beserta daerah istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten, ini akan mengalami suatu proses yang dimana kehancuran, luluh lantak kehidupan, atau berantakan. Ya, istilahnya ya semrawut dah, ya semrawut. Nah, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, berbicara tentang kehancuran, ini ada pada tahapan yang ketiga. Ya, ini penting sekali, ya penting sekali, tolong dipahami dan perlu diwaspadai dan dijaga-jaga. Ini perlu tahu, ya perlu tahu, dan hanya ada di konten Abah sampaikan, ya bahwasanya Pulau Jawa akan mengalami sebuah proses kehancuran. Yang tadinya rumah-rumah yang sudah dibangun ya sedemikian bagus, gedung-gedung ya, pepohonan yang ditanam dan sebagainya, ya jembatan dan yang lainnya, itu nanti akan terjadi yang dimana kerusakan dan kehancuran. Karena faktor apa semua ini? Ya inilah kita sudah masuk kepada awal daripada puncaknya goro. Yang dimana puncaknya goro-goro itu adalah mendesak sekali situasi dan kondisi dengan kehancuran dan berantakan ini agar sang satria muncul disertai membawa modal. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, "Bah, emang benar Satria Piningit itu punya harta?" Abah jawab, benar sekali. Karena beliau telah mendapatkan petunjuk 5 jari yang sesuai dengan syair lir-ilir, yoiku cah angon penekno blimbing kui. Jadi bocah angon akan naik pangkat darajat dengan 5 jari. 5 jari itu isinya adalah cahaya. Dari mana? Dari leluhur beliau, yaitu apa? Sang Hyang Ismoyo. Ketika bertemu di pinggir kolam atau jamban bakar, ya, disitulah pertemuannya antara sang Satria Piningit dengan Sang Hyang Ismoyo atau Mbah Semar. Terjadilah bersalaman. Nah, ketika mau berpisah, ya, Sang Hyang Ismoyo cukup dengan tersenyum. Ya, ternyata apa? Meninggalkan 5 cahaya pada jari sang Satria Piningit. Dari situlah awalnya. Ya. Lalu beliau berjalan dengan seorang kakek-kakek atau dipanggilnya Ki. Ya, maka beliau berkata kepada kakek-kakek itu, "Ki, tarik." Ternyata si aki-aki ini ya loncat ke suatu tempat di mana tempat itu adalah sebuah kolam. Ya, loncatnya seperti macan. Akhirnya ditariklah oleh sang Satria Piningit pada jam 12:30 malam. Ya, disinilah dikata bahwasanya sang Satria telah menarik dan memindahkan harta Nusantara ke suatu tempat. Nah, ini nanti akan dibicarakan di tahap keempat terakhir, yaitu apa? Yaitu hartanya sang Satria Piningit muncul ke permukaan air.
Tapi Abah di sini sedang membicarakan tentang tahapan yang kedua. Luluh lantaknya alias berantakan alias hancur itu akibat daripada proses gejolaknya daripada alam ini. Termasuk 4 unsur itu, yaitu apa? Buminya yang bergoyang, yang bergetar, ya, yang menggoyang-goyangkan. Begitu dengan tingginya frekuensi goyangan itu dengan hitungan skala Richter, inilah yang akan menjadikan suatu bentuk kehancuran. Nah, sekali lagi Abah waspadai, ya. Jadi ini nggak bisa kita elakkan, kita mengelak nggak bisa. Ini sudah ada dalam peta, catatannya sudah ada dalam peta, tergambarkan. Jadi bukan lagi mustahil, ya sudah kita rasakan bersama. Ya, bagaimana bencana banjir, bagaimana bencana gempa dan sebagainya sampai terasa kemana-mana. Contoh yang kemarin di Kabupaten Cianjur, terasa sampai Jakarta. Padahal Cianjur dengan Jakarta lumayan jauh, tapi kok terasa. Ono opo iki? Ya, ono apa? Ya. Kali mungkin di antara para pemirsa konten Abah, ya, ada yang tahu. Aya naon, ya dengan bumi nate aya naon. Kok bumi bisa marah besar sih? Kenapa? Kan begitu. Kalau dalam bahasa Aceh dikata buminya marah beje, marah besar. Aku takut bumi ini marah beje, marah besar. Nah, itu unsur buminya. Ya. Yang dimana ketika terjadinya gempa dengan kekuatan yang sangat tinggi, terbelahlah bumi, retakan di mana-mana, ya. Rumah-rumah yang dibangun pun hancur, berantakan, ambruk. Apalagi gedung-gedung, ya, pencakar langit dan sebagainya, yang dikata gedung berbintang dan sebagainya, kondominium apalah, itu akan hancur, akan ambruk. Nah, inilah awal puncaknya nih. Awal puncaknya bencana, ya, ke goro. Puncaknya goro. Seperti itu. Yang kedua, airnya. Ya. Karena ini elemen, unsur. Kita harus berbicara, bahas satu persatu. Apa yang di peta itu berbicara unsur, yaitu apa? 4 unsur. Pertama, buminya sudah tadi Abah bahas. Ya. Yang kedua, elemen air, unsur air. Apakah bah air ini, khususnya air laut ini akan naik ke daratan? Iya. Karena memang Abah pun mendapatkan petunjuk. Ya, jadi bukan dari Sang Satria Piningit saja, dari Abah sendiri pun mendapatkan petunjuk. Nah, itu ketika Abah tertidur siang hari, ya, itu Abah melihat air yang tingginya dari kaki Abah sampai kepala Abah itu, Masya Allah, tingginya ya sekitar bangsa 25-30 meter. Itu hanya prediksi ya. Ya wallahu alam bener apa enggaknya, segitu ukurannya ya. Tapi ini berbicara Raja Wali 25. Tuh. Ini elemen air. Air sudah dimulai banjir di mana-mana. Ya. Tapi elemen air lautnya belum. Nah, ini hati-hati, perlu kita waspadai. Terus anginnya pun akan ribut, ya. Akan berhembus dengan sekencang-kencangnya, ya. Sehingga apa, pepohonan pada roboh, ya, termasuk mungkin gedung-gedung apa reklame apa pada roboh dan sebagainya. Tower pemancar tuh roboh. Nah, itu elemen angin. Apinya bagaimana, bah?
apinya nanti akan keluar ketika gunung meledak alias meletus di Pulau Jawa ini. Ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten akan meledak dan menghamburkan lahar kemana-mana. Ya, sudah buminya gempa, terbelah. Nah, inilah empat unsur yang terjadi pada peta itu. Ya, jadi itu kita kalau berbicara tentang peta Pulau Jawa berarti ada 4 unsur. Ya. 4 unsur yaitu apa? Air, api, angin, tanah. Lalu bagaimana dengan manusianya? Nah, ini manusianya penting sekali. Makanya perlu waspada dan hati-hati. Kita lihat, kita kaji ya, kita pahami situasi dan kondisinya. Jangan sampai kita mau terjebak oleh permainan mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, ataupun mereka-mereka itu tidak mau tahu tentang perjalanan sejarah Satria Piningit. Malahan mereka mau menutup mata. Ya monggo silakan. Tapi hukum alam ini sedang terjadi dan sedang berjalan. Ya mungkin tidak bisa kita elakkan. Ya. Cuma hanya Sang Satria Piningit lah yang bisa meredakan semua itu. Meredakan kejadian akan bala dan bencana yang menimpa Pulau Jawa ini. Ya, para pemirsa konten Abah dimanapun berbahagia. Ya, semoga semuanya dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perlu waspada. Perlu kita pintar dan cerdas melihat situasi dan kondisi. Jangan terjebak ikut-ikutan yang kira-kira kita tidak tahu apa maksudnya, apa kepentingannya, yang dimana akhirnya merugikan kita sendiri, ya kan? Nah, disinilah kehidupan manusianya itu akan huru hara. Satu sama lain seperti orang terkena isu divide et impera, adu domba dan fitnah di mana-mana. Ya. Kita ketahui fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Yang baik dikata buruk, jelek. Ya. Yang salah dikata benar, dan sebaliknya, yang benar pun dikata salah di zaman ini. Jadi apa? Jadi hukum itu seperti tidak menyampaikan sesuatu yang konsisten, yang tegas, malah samar, membias, tidak tahu kemana arahnya. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak pelemahan kepada suatu bentuk peraturan. Nah, inilah efeknya apa? Akhirnya apa? Satu sama lain saling terjadi miskomunikasi, ya. Terjadinya salah dalam komunikasi, timbulnya ketidakpercayaan satu sama lain. Inilah yang menyebabkan akan timbulnya huru hara. Tuh, di tengah-tengah masyarakat. Ya, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya, inilah fase yang ketiga yang Abah sampaikan tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi pada peta Pulau Jawa yang ada di batu cincin Sang Satria Piningit alias bocah Angon. Batu cincin itu disebut batu putih atau batu hidup atau batu kemuliaan atau batu paku bumi atau batu 4 penjuru arah angin atau batu kekekalan, kehidupan, dan sebagainya. Ya. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Abah berpesan, jaga ya diri kita baik-baik dimanapun berada. Ya. Selalu waspada dan hati-hati ya dalam menyikapi sesuatu
baik itu tindakan atau perbuatan dan sebagainya, ya, dipikirkan dulu baik buruknya, ya, resikonya dan sebagainya. Agar apa? Agar kita bisa terhindar daripada apa yang sekarang ini menjadi suatu isu fitnah, ya, isu adu domba, ya, dan sebagainya yang direkayasa oleh manusia-manusia atau oknum-oknum manusia yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati. Ya, jadi tolong pesan Abah, jaga diri kita, saudara kita, ya, keluarga kita dan sebagainya, ya, agar kita apa? Agar kita benar-benar Allah melindungi kita dan kita bisa selamat. Itu. Jangan sampai kita mati sia-sia, meninggal sia-sia, lalu tidak ada manfaatnya. Jangan mau seperti itu. Kita manusia yang betul-betul memahami akan konsep daripada Sang Satria Piningit, di mana proses perjalanannya seperti ini. Inilah yang digambarkan kepada kita. Kita harus paham. Jangan seperti orang yang tidak mau tahu tentang Sang Satria Piningit, ataupun orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan sejarah ini tidak ada. Inilah orang yang betul-betul tidak mendapatkan yang dikata petunjuk hidayah. Kenapa? Karena proses apa yang diciptakan karya-karya oleh Prabu Joyoboyo, Uga Siliwangi dan yang lainnya itu merupakan apa? Merupakan suatu petunjuk-petunjuk yang didapatkan dari ilham yang Allah berikan kepada manusia itu. Ya, selain daripada beliau pun meneliti dan mengkaji. Tapi apa? Hidayah itu datang terus. Disitulah. Ya, disitulah bagi orang-orang yang betul-betul membersihkan diri, mensucikan diri. Insya Allah Allah akan memberikan suatu apa? Keleluasaan ilmu yang luas tentang alam ini, termasuk di dalamnya proses perjalanan kehidupan manusia sekarang ini yang ada di awal zaman akhir dan di awalnya puncaknya goro. Ya, oke. Para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya, Abah cukupkan sampai di sini. Dan apabila penyampaian konten Abah ini ada yang salah kata-katanya ataupun kurang berkenan, ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.